Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Yayan Arisandi, NIM 1911111062, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, kelas HKI 2C, mata kuliah Bahasa Arab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan UTS Bahasa Arab. Soal pertama adalah, jelaskan apa itu isim dan berikan contoh masing-masing isim tersebut. Yang dimaksud dari pengertian isim di sini adalah kata benda dalam bahasa Arab. Secara bahasa adalah yang dinamakan. Para ulama berpendapat dalam kitab Syarah Mukhtasar, isim adalah kata yang mengandung sebuah makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Contoh masing-masing isim. Isim terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, isim berdasarkan muzakkar dan muannas. Dalam bahasa Arab sendiri, penulisan kata dikelompokkan ke dalam jenis laki-laki dan jenis perempuan. Untuk manusia ataupun benda, isim muzakkar sendiri dalam bahasa artinya laki-laki. Dalam istilahnya, muzakkar adalah kata yang termasuk ke dalam jenis laki-laki. Dan ciri khususnya tidak ada huruf ta marbutah. Contoh, Ahmad, Ahmadun, Muhammadun. Ini untuk laki-laki. Kitabun, kalaun. Ini untuk benda mati. Isim muannas. Muannas sendiri dalam bahasa artinya wanita. Dalam istilahnya, muannas adalah kata yang termasuk ke dalam jenis wanita dan ciri khususnya ada huruf ta marbutah. Contoh, Aisyah, Fatimah. Ini untuk wanita. Saya rotun, madrosatun. Ini untuk benda. Yang kedua, isim berdasarkan jumlah mufrad, musanna dan jamak. Contoh mufrad, muslimun, seorang muslim. Kolamun, sebuah pulpen. Pengertian ini hanya satu saja, tunggal. Contoh musanna, musliman, 2 orang muslim. Kolaman, 2 buah pulpen. Contoh jamak pun terbagi menjadi 3 jenis, yaitu jamak muzakkar salim. Contoh muslimun, 3 orang muslim. Jamak muannas salim. Contoh muslimatun, 3 orang muslimah. Jamak taksir terbagi menjadi 2 jenis. Jamak taksir lil akil, jamak taksir untuk yang berakal. Contoh rijala, 3 orang laki-laki. Anbiyaun, 3 orang nabi. Jamak taksir gairi akil, jamak taksir untuk yang tidak berakal. Contoh akolamun, 3 buah pulpen. Abwatun, 3 buah pintu. Yang ketiga, isim berdasarkan keumuman dan kekhususan isim nakirah dan isim ma'rifah. Isim nakirah kata yang umum, isim ma'rifah kata yang terkhusus. Pengertian terkhusus di sini adalah sesuatu keterangan atau objek yang sudah pasti. 4. Isim berdasarkan dari keberterimaan tanwin, isim munsharif dan ghairi munsharif. Isim yang bisa bertanwin ini disebut dengan isim munsharif. Contohnya tabuki. Isim yang bisa bertanwin ini disebut dengan isim munsharif. Contohnya qolamun, masjidun, dan sebagainya. Isim ghairu munsharif selain tidak bertanwin, isim ghairu munsharif juga tidak bisa berharakat kasrah. Yang kelima, isim berdasarkan dari perubahan akhir kata mu'rab dan mabni. Berubah. Mu'rab adalah kata yang bisa berubah kedudukan akhir katanya karena pengaruh dari kedudukan kata tersebut. Contohnya lafaz Allah bisa diakhiri dengan ha, hi, dan hu. Soal kedua, apa itu isim ghairu munsharif dan berikan contohnya. Pengertian isim ghairu munsharif. Secara bahasa, isim ghairu munsharif berarti isim yang tidak menerima tanwin sorfi. Secara istilah, isim ghairu munsharif adalah isim yang mempunyai 2 ilat atau 1 ilat yang menempati 2 ilat.
karena isim ghairu munsharif memiliki keserupaan dengan fiil, kata kerja. Dari segi sama-sama memiliki dua ilat far'iyah, yang satu kembali pada lafaz dan yang lain kembali pada makna. Contoh, tanwin sorfi, domatain, fatatain, kosrotain. Ahmadun, nama orang. Yarjudun, nama orang. Taklibah, nama suatu kabilah. Narhasu, nama tumbuhan. Samro, nama kudanya Hajat bin Yusuf. Soal ketiga, apa itu isim muzakkar dan berikan contoh. Isim muzakkar adalah isim kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki. Contoh, rojalun, seorang laki-laki. Macam-macam muzakkar, hakiki, semua isim yang menunjukkan arti laki-laki, baik dari golongan manusia maupun hewan. Soal keempat, apa itu isim muannas dan berikan contoh. Isim muannas adalah isim yang menunjukkan kepada perempuan atau wanita, berupa manusia ataupun hewan, yaitu isim muannas yang terdapat tanda muannas, dan terkadang secara hakikat isim tersebut termasuk muzakkar. Contoh mar'atun, wanita. Soal kelima, bagaimana cara membedakan isim muzakkar dan isim muannas? Ditinjau dari segi jenisnya, isim terbagi menjadi dua, yakni muzakkar dan isim muannas. Isim muzakkar merupakan sebuah kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki, sedangkan isim muannas ialah kata benda-benda yang menunjukkan jenis perempuan. Soal keenam, apa itu isim nakiro? Berikan contoh dan bagaimana harokat isim nakiro. Isim nakiro adalah setiap isim yang menunjukkan pada makna yang tidak ditentukan atau makna umum, biasanya diakhiri dengan tanwin dan atau tidak diawali alif lam. Kata yang pertama dari ketiga contoh disebut dengan mudhof dan kata yang kedua disebut mudhof ilaihi. Contoh waladun, seorang anak. Soal ketujuh, apa itu isim ma'rifah? Berikan contoh bagaimana harokat akhir, mengapa harokat terakhir berubah. Isim ma'rifah adalah setiap isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah tertentu. Contoh Muhammadun. Soal ke-8, bagaimana cara membedakan isim ma'rifah dan isim nakiro? Isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu secara kesatuan yang tertentu. Sedangkan isim nakirah kebalikannya, yaitu isim yang menunjukkan pada sesuatu secara kesatuan yang tidak ditentukan. 9. Jelaskan apa yang dimaksud jumlah fi'liyah, apa saja syarat jumlah fi'liyah, dan berikan contoh fi'liyah dengan isim muzakkar. Jumlah fi'liyah, kalimat verbal, adalah jumlah kalimat yang diawali dengan fi'il, kata kerja. Fi'il kata kerja di sini biasanya berupa fi'il madhi, kata kerja lampau, tapi bisa juga menggunakan fi'il mudhari yang sedang dilakukan. Contoh, daraba al-mudarrisu at-taliba. Guru itu memukul seorang murid. Nomor 10. Jelaskan jumlah ismiyah. Syarat jumlah ismiyah. Berikan contoh dari ismiyah dengan isim muzakkar. Bagaimana harokat akhir dari setiap kata. Jumlah ismiyah adalah jumlah kalimat yang diawali dengan isim kata benda. Kalimat ini terdiri dari susunan mubtada dan kabar. Syarat. Kalimat dimulai dengan kata benda. Isim kalimat terdiri dari mubtada dan kabar. Contoh, Haza kalamun, artinya ini pena. 11. Apa yang dimaksud dengan fi'il lazim? Berikan contoh fi'il lazim dengan fa'ilnya izim muzakkar. Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna. Dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal dengan kata kerja intransitif. Contoh fi'il lazim hanya membutuhkan fa'il pelaku, tapi tidak membutuhkan ma'ful bi, objek. Contoh, dorobtu Zaidan, aku memukul Zaid. Soal nomor 12. Apa itu fa'il muta'adi? Berikan contoh fi'ilnya dengan fa'ilnya muzakkar. Fi'il muta'adi adalah kata kerja yang membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna. Dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal dengan
kata kerja transitif. Berbeda dengan fi'il lazim, fi'il muta'addi ini sangat membutuhkan ma'ful bi atau objek agar kalimat menjadi sempurna dan dapat dipahami. Contoh, Ahmad membeli pena. Ahmadun qola'a istaro. Soal nomor 13. Hafalkan isim isyaro dan mufrad musanna jama dan terjemahannya. Isim isyaro adalah kata tunjuk yang berfungsi untuk menunjuk sesuatu baik itu di dalam jarak dekat ataupun jauh. Contoh kata tunjuk, haza digunakan untuk menunjuk satu orang laki-laki. Sedangkan untuk satu orang perempuan maka kata tunjuk yang digunakan yaitu hazihi. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlah satu atau tunggal. Isim musanna atau tatsniyah adalah isim yang menunjukkan jumlah dua atau ganda. Contoh mufrad, muslimun, seorang muslim. Muslimani, dua musanna, muslimani, dua orang muslim. Jamak, ismun, isim jamak adalah isim yang menunjukkan jumlah banyak lebih dari dua atau plural. Contoh, jamak muzakkar salim, muslimuna, banyak muslim. Jamak muannas salim, misal muslimatun, banyak muslimah. Jamak tulabun, para siswa. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Sekian, terima kasih.